Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan rekan-rekan Gem Terapi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita di dalam keilmuan musterapi raksa jasad. Namun perlu diketahui juga bahwa kita di dalam mempelajari ilmu CM terapi ini ada yang namanya kilat bajra. Asal kata dari kilat bajra itu adalah se dan kilat, berarti secepat kilat. Bahkan biasanya kalau yang dinamakan kilat itu ialah cahaya yang melayang sangat cepat, biasanya juga diikuti dengan geledek menggelegar dan angin yang kencang. Itu dinamakan kilat bajra. Dalam pengobatan kilat bajra ini, dalam beberapa menit bisa sembuh dengan melalui namanya totok kilat bajra. Namun perlu diketahui juga sebelum kita mempelajari ilmu kilat bajra ini adalah tentang kehidupan kita juga harus kita pelajari. Yang ada beberapa hal atau 9 hal di dunia ini yang harus kita ketahui. Karena manusia itu setiap hidup pasti ada arwah. Nah, setelah arwah nanti kita hidup di dunia, juga ada yang ketiga, barzah dan akhirat. Nah, namun yang perlu jadi pedoman bagi kita adalah 9 hal. Nah, yang pertama, pedoman. Jadi kita manusia itu harus memiliki pedoman hidup. Pedoman hidupnya apa? Ilmu. Jadi ilmunya ya ilmu CM terapi, karena ilmu CM terapi ini adalah bisa merubah peradaban akbar. Dikatakan peradaban akbar itu adalah merubah segala aspek kehidupan dari yang negatif hingga menjadi positif, yang tidak baik menjadi baik, yang miskin bisa menjadi kaya. Nah, ini sangat luar biasa rekan-rekan ya. Jadi harus kita pedomani bahwa ilmu CM terapi ini bisa merubah kehidupan kita. Nah, dengan beberapa hal. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan kita mau masuk ke CM terapi ini apa? Apakah mau merubahnya hidup itu lebih baik atau lebih buruk? Nah, kemudian yang ketiga, tugas. Nah, tentu setiap kita mempunyai pedoman, mempunyai tujuan, juga mempunyai tugas. Yang keempat, dasar. Yang kelima, fungsi. Yang keenam, alat. Yang tujuh, teladan. Yang kedelapan, kawan. Yang kesembilan, lawan. Nah, perlu diketahui rekan-rekan ya, kita pelajari dia. Jadi yang pertama tadi nih, kita hidup di dunia ini, Nah, perlu diketahui sama rekan-rekan ya. Jadi kita mempunyai pedoman hidup. Pedoman hidup ya ilmu CM terapi ini harus kita pedomani benar-benar ya, supaya bisa menjadi perubahan bagi kita. Nah, ini perlu benar-benar jadi pedoman. Yang dinamakan 3 pilar ini, pedoman kita 3 pilar. Tuh rekan-rekan ya, perlu diketahui pedoman kita 3 pilar. Patuh, koordinasi, dan komitmen. Nah, itu harus kita jaga benar-benar pedoman hidup kita. Setiap keilmuan itu ada pedoman, karena kita hidup ya. Ini kalau kita tidak hidup nggak usah pakai pedoman. Kemudian tujuan. Nah, tujuan ini kita masuk ke CM terapi ini, tujuan kita apa? Nah, kalau kita nggak punya tujuan ya nggak usah ya. Ingin merubah hidup kita lebih baik, menggapai impian dan cita-cita, atau yang dikatakan untuk mempermudah
menggapai impian dan cita-cita. Nah, itu tujuan kita. Kemudian tugas. Tugas kita apa? Ya tentunya kita kan seorang GM terapi ini adalah pengobat, pejuang kehidupan. Jadi tugas kita mengamalkan ilmu ini yang sudah terrealisasi oleh Buya Agus Muslim. Tinggal melaksanakannya saja. Tugas kita ini bergerak, ya, bergerak, menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita. Umpamanya kita disuruh ada momentum, ya kita laksanakan momentum, penjaringan, mulai produk, mulai kita sharecom, KTA dan sebagainya. Nah, itu tugas dasar. Nah, jadi kita harus mempunyai dasar. Dasar kita apa? Iya, ilmu GM terapi. Dasarnya. Karena kita tidak mempunyai dasar-dasar ilmu GM terapi mempunyai titik istimewa, maka tidak akan ada fungsinya. Makanya di yang kelima ini fungsi, mempunyai dasar dan fungsi. Fungsinya apa? Ya bisa mengobati orang. Kalau kita mempunyai produk begini, fungsinya untuk mengobati pencernaan. Nah, otomatis kita harus yang namanya mempunyai produk ini, ya. Karena ini fungsinya adalah untuk memperbaiki pencernaan. Nah, ini fungsi. Jadi kalau kita tidak mempunyai yang namanya alat atau fungsi tidak mempunyai produk ini, berarti tidak berfungsi ilmu kita. Begitu rekan-rekan ya, perlu dipahami. Kemudian alat. Tentunya kita sebagai seorang pengobat ya, mempunyai alat. Nah, alatnya mulai dari bekam ya, tensi darah, tisu, mempunyai akupuntur, akupoin dan segala macamnya itu alat-alat supaya kita bisa bekerja dengan baik. Nah, itu alat. Nah, kemudian teladan. Kenapa yang 7 ini teladan? Karena kita kan dibentuk atau dicetak oleh Buya Agus Muslim ini adalah untuk menjadi pemimpin dan bisa menjadi contoh teladan atau suri tauladan. Teladan itu contoh yang baik. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap rekan-rekan kita, ya, maka kita tidak yang ada dikatakan guru atau pendahulu, ya, cuman dikatakan pendahulu. Makanya kita harus menjadi teladan, mencontohkan yang baik kepada rekan-rekan kita. Nah, kemudian kawan. Nah, perlu diperhatikan di sini kita memiliki kawan, komunitas. Berarti komunitas kita itu adalah kawan yang sepemahaman, ya, yang bisa pemahaman fisik maupun ilmu sepemahaman, tidak berbeda. Jadi makanya diadakan standar operasional itu supaya kita sepemahaman. Kawan, dikatakan arti kawan itu adalah teman sepemahaman dengan kita. Kemudian lawan. Nah, yang 9 ini lawan, ini hati-hati kan. Yang dikatakan lawan. Lawan itu adalah musuh kita. Musuh itu adalah orang yang selalu menghalang-halangi kita untuk kita maju. Ada di luar ilmu GM terapi saja, bukan. Di dalam GM terapi juga ada yang suka menghalang-halangi kita supaya kita tidak bisa maju. Ada. Cuman ya, mereka tidak berani dengan terang-terangan, ya. Tapi ketika ada yang menghalang-halangi kita, maka dia akan disingkirkan oleh alam itu sendiri. Karena setiap orang yang menghalang-halangi kemajuan itu harus diputus, ya. Umpamanya ada suatu hal upline kita yang selalu menghalang-halangi kita untuk ke atas dengan keilmuan-keilmuan ini, ya. Itu harus diputus, ya. Jadi karena apa? Itu ada sebagai, kalau tidak diputus, ibaratnya itu adalah orang stroke tidak diobati. Itu stroke namanya, ya. Penyumbatan, terjadilah penyumbatan. Orang yang suka menghalang-halangi keilmuan GM terapi itu adalah ibaratnya pasti budaya, adalah penyumbatan. Jadi orang-orang yang penyumbatan itu harus diputus, gitu ya. Itu rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwa kita ini dalam hidup ini mempunyai tujuan. Nah, walaupun istilahnya kita seorang GM terapi, tapi kita harus mempunyai tujuan, pedoman hidup, tujuan hidup, tugas kita, mempunyai dasar ilmu, mempunyai fungsional, mempunyai alat, menjadi teladan, contoh yang baik, memiliki kawan, ya, komunitas kita. Kemudian di sini juga ada lawan. Nah, itu saja rekan-rekan ya, yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan
menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua, untuk diri saya khususnya, untuk rekan-rekan pada umumnya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hibar Buana Pancasona. Salam Andalas, anak Dangi Agung Laskar Sejagat.